alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan kita ya, yaitu perencanaan karir. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah memiliki cita-cita, bahkan ada yang masih bingung mau apa ke depannya, atau bahkan belum tahu mau jadi apa ke depannya ya. Nah, itu sangat wajar ya teman-teman. Justru dengan hal itu kita bisa belajar bagaimana cara merencanakan karir dengan baik gitu. Nah, perencanaan karir itu bukan ditentukan nanti setelah lulus sekolah, tetapi harus dimulai dari sekarang gitu ya. Seperti contohnya itu kita akan berpergian jauh. Nah, kita itu harus mempunyai rute terlebih dahulu kan, agar tidak tersesat di jalan. Nah, begitu juga dengan karir kita gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini ada apa itu perencanaan karir? Ada yang tahu? Nah, perencanaan karir itu adalah proses yang kita lakukan untuk menentukan tujuan hidup dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, ini tuh bukan hanya soal memilih jurusan kuliah teman-teman ya, atau pekerjaan, tapi juga soal mengenal diri sendiri, mencari tahu dunia kerja, dan membuat strategi agar bisa meraih cita-cita gitu. Nah, dalam perencanaan karir, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti apa sih minat dari diri kita gitu, apa bakat dan kelebihan kita, apa nilai hidup yang kita pegang gitu, apa informasi yang kita punya tentang pilihan pendidikan dan pekerjaan gitu ya. Kita next. Nah, mengapa perencanaan karir itu penting? Nah, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting ya, gitu. Mengapa perencanaan karir itu sangat penting? Nah, yang pertama itu perencanaan karir membuat kita punya arah dan tujuan gitu. Jadi mau jadi apa ke depan itu udah tertata gitu kan. Ya, yang kedua ada perencanaan karir mencegah kita dari kesalahan dalam memilih jurusan atau pekerjaan. Nah, suka ada kan ya orang yang memilih jurusan tapi dengan ketidakingginan dirinya gitu. Nah, dia gitu terpaksa. Nah, itu menyebabkan bisa jadi mogok di tengah jalan. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Untuk yang ketiga, kita jadi punya motivasi dan semangat yang lebih kuat. Nah, kalau cita-cita kita itu kita sudah tahu cita-cita kita itu apa, mungkin kalau tercapai juga enak gitu ya dijalaninnya gitu. Nah, untuk yang keempat, kalau rencana utama kita tidak berhasil, kita sudah siapkan rencana cadangan. Nah, jadi teman-teman itu harus mempunyai 2 plan, jangan 1 plan. Nanti kalau semisal gagal, nanti stuck gitu, mau gimana lagi gitu kan. Oke, kita lanjut. Di sini ada langkah-langkah perencanaan karir. Nah, yang pertama itu kenali diri sendiri seperti minat, bakat, kepribadian, gitu, nilai hidup teman-teman gitu. Jadi apa sih yang kita suka, apa yang kita kuasai, apa yang membuat kita bahagia gitu kan. Yang kedua ada kenali dunia kerja dan pendidikan. Jadi kalian bisa mencari tahu, semisal kalian mau kuliah di jurusan apa, jenis-jenis profesinya apa, syarat masuknya di mana gitu kan. Atau kalau dunia kerja mungkin dunia kerja yang kayak gimana yang kalian inginkan gitu ya. Nah, untuk yang ketiga tentukan tujuan karir. Kalian membuat strategi jangka panjang dan jangka pendek gitu ya teman-teman. Jadi kalau semisal jangka pendek itu semisal kayak aku mau masuk di jurusan IPS karena aku mau bekerja di akuntan gitu, itu kan jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang itu semisal aku pengen mempunyai usaha di bidang keuangan gitu. Untuk yang keempat, susun langkah dan strategi. Jadi kalian menyusun langkah dan strategi untuk mencapainya gitu. Untuk yang kelima, evaluasi dan revisi rencana secara berkala. Nah, jadi teman-teman itu harus siap dengan resikonya gitu. Kalau semisal nantinya kita gagal atau gimana itu, kita tuh harus siap menerimanya dan harus mempunyai yang tadi 2 plan itu ya. Oke, dapat dipahami? Dapat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan
memberikan tugas kepada teman-teman ya untuk membuat tips peta karir gitu. Nah, di dalam peta ini kalian tuliskan apa cita-cita kalian, rencana A jalur utama, rencana B jalur alternatif gitu ya. Langkah-langkahnya itu perlu dilakukan dan alasan kenapa kalian memilih rencana itu. Misalnya ada yang ingin jadi guru kan. Nah, rencana A-nya bisa kuliah di jurusan pendidikan, rencana B-nya ikut pelatihan atau magang jadi tutor gitu. Ya, nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya, nanti dikumpulkan. Iya, gitu ya. Minggu depan dikumpulkan. Ya, minggu depan aja. Nah, ini ada tips, jadilah fleksibel ya. Nah, rencana itu penting, tapi kita juga harus fleksibel. Nah, artinya itu kita harus siap kalau suatu saat rencana kita berubah, yang tadi ya. Nah, mungkin kita tidak diterima di jurusan impian atau ternyata kita punya passion di bidang lain. Nah, itu tuh bukan akhir dari dunia kalian ya. Nah, yang penting kita tetap melangkah dan belajar dari prosesnya, jangan takut gagal. Orang-orang sukses pun pernah gagal berkali-kali, tapi mereka tidak berhenti. Mereka justru mengubah kegagalan menjadi pembelajaran. Jadi, milikilah rencana, jalankan dengan usaha terbaik dan tetap terbuka terhadap perubahan. Jadi, kalian adalah penentu masa depan kalian sendiri. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, mungkin saya akhiri pembelajaran kita